A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Al-Quran Karim sekalian yang dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini Al-Fakir berdoa mudah-mudahan seluruh sahabat sekalian senantiasa diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, menambah wawasan kita tentang keutamaan membaca ayat kursi, di sini akan kami sampaikan 7 daripada keutamaan membaca ayat kursi. Yang pertama, orang yang membaca ayat kursi akan dilindungi dari jin dan setan. Keutamaan membaca ayat kursi yaitu dijauhi dari kejahatan serta godaan jin dan setan yang terkutuk. Hal ini sebagaimana dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang dari umatku membaca ayat kursi 12 kali, kemudian dia berwudu dan mengerjakan sholat subuh, niscaya akan dijaganya dari kejahatan setan, dan derajatnya sama dengan orang yang membaca seluruh Al-Quran sebanyak 3 kali. Dan pada hari kiamat ia akan diberi mahkota dari cahaya yang menyinari semua penghuni dunia. Masya Allah. Kemudian keutamaan daripada ayat kursi yang kedua, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi juga bisa menjadi amalan rutin yang dibaca setelah menjalankan sholat fardu. Bagi siapapun yang membaca ayat kursi usai sholat fardu, maka akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebut dari Hasan bin Ali, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap akhir sholat fardu, maka ia berada dalam perlindungan Allah sampai sholat berikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Sahabat Al-Quran sekalian, kemudian lanjut kepada keutamaan membaca ayat kursi yang ketiga, yaitu ayat kursi ini ayat paling utama dari seluruh ayat Al-Quran. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berkata bahwa Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, di dalam surat Al-Baqarah ada satu ayat yang menjadi kepala kepada semua ayat-ayat Al-Quran. Tidak dibaca ayat itu di dalam rumah yang ada setan di dalamnya, melainkan ia keluar daripada rumah itu, yaitu ayat kursi. Kemudian keutamaan ayat kursi yang keempat, dimudahkan masuk surga. An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi
Di setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Kemudian keutamaan ayat kursi yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda terkait dengan keagungan ayat tersebut. Disebutkan bahwa ayat kursi memiliki keagungan yang melebihi langit dan bumi, seperti diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, karena di dalam ayat tersebut telah mencakup nama dan sifat Allah. Sufyan Ats-Tsuri berkata, sebab ayat kursi ini merupakan salah satu kalamullah, perkataan Allah, sedangkan kalamullah itu lebih agung daripada ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Itulah kelebihan ayat kursi yang kelima. Kita lanjut dengan keutamaan yang enam, bahwa ayat kursi ini keutamaannya setara dengan membaca seperempat Al-Quran. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasul pernah bertanya kepada salah seorang lelaki dari kalangan sahabatnya. Kata Rasul, "Hai fulan, apakah kamu sudah menikah?" Tanya Rasul kepada sahabatnya tersebut. Kemudian laki-laki itu menjawab, "Belum ya Rasulullah, karena aku tidak mempunyai biaya untuk menikah." Mendengar ucapan daripada sahabat tersebut, kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Bukankah kamu telah hafal Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas?" Tanya Rasulullah. Lelaki tersebut menjawab, "Memang benar ya Rasul." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Seperempat Al-Quran. Bukankah kamu telah hafal Qul ya ayyuhal kafirun atau surat Al-Kafirun?" Laki-laki itu menjawab, "Benar ya Rasulullah, saya sudah hafal surat Al-Kafirun." Kemudian Rasul bersabda, "Seperempat Al-Quran." Kemudian Rasul bertanya kembali, "Bukankah kamu telah hafal Idza zulzilatil ardu zilzalaha atau surat Al-Zalzalah?" Kepada laki-laki tersebut, maka laki-laki itu menjawab, "Benar ya Rasulullah, saya sudah hafal surat Zalzalah tersebut." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Seperempat Al-Quran." Kemudian Rasul kembali bertanya kepada laki-laki tersebut, "Bukankah kamu telah hafal Idza jaa nasrullahi wal fath atau surat An-Nasr?" Kepada laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki tersebut menjawab, "Benar ya Rasulullah, saya juga sudah hafal surat Idza jaa nasrullahi wal fath tersebut." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Seperempat Al-Quran." Kemudian Rasul kembali bertanya kepada sahabat tersebut, "Bukankah kamu telah hafal ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhirul ayat?" Maka laki-laki tersebut pun menjawab, "Benar ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Seperempat Al-Quran." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dikutip Ibnu Katsir saat menjelaskan tafsir ayat kursi. Sahabat sekalian, kemudian keutamaan ayat kursi yang ketujuh adalah menjaga saat tidur.
Dijelaskan bahwa ayat kursi juga bisa dibaca sebagai zikir sebelum tidur. Dengan bacaan ayat kursi, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita ketika kita sedang terlelap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dari setan dan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masya Allah, sahabat Al-Quran Karim sekalian, itulah tadi 7 keutamaan daripada kita membaca ayat kursi. Sebenarnya masih banyak lagi daripada keutamaan ayat kursi yang dijelaskan dan diriwayatkan oleh para ulama merujuk pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mudah-mudahan sedikit apa yang Al-Fakir sampaikan ini menjadikan pencerahan untuk kita semuanya dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, mohon maaf atas segala salah dan hilaf kata, penyampaian tutur kata yang kurang tertata dengan rapi. Alafu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.